pagi anak-anak. Nah, sebelum Ibu memulai materi ini, marilah kita mengucapkan Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu lagi masih bersemangat ya. Nah, mudah-mudahan Ibu temui anak-anak sekarang ini dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Karena pembelajaran ini adalah pembelajaran daring yang mana anak-anak harus tetap mengindahkan protokol kesehatan. Yaitu yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, anak-anak ingat memakai masker. Dan yang ketiga, anak-anak harus sesering mungkin cuci tangan. Dan yang keempat, anak-anak harus selalu ingat memakan makanan yang bergizi. Nah, itu. Nah, sebelumnya Ibu juga mau mengajak anak-anak biar tambah semangat. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Nah, sekarang Ibu akan mengasih anak-anak lagu, yaitu kalau lagu Bali ya. Karena yang Ibu ajarkan sekarang adalah pendidikan agama Hindu, makanya Ibu ngajarin anak-anak lagu Bali khusus untuk di kelas 1. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Masih nggak anak-anak ingat sama kucing? Kucing kalau bahasa Balinya apa anak-anak? Masih ingat? Iya, itu kucing itu bahasa Balinya miong. Nah, sekarang Ibu akan kasih anak-anak yaitu lagu miong miong. Nah, Ibu sekarang akan kasih contoh. Nah, Ibu akan mulai sekarang. Miong miong ale je bikule, bikul gede-gede, buen mokoh-mokoh, kerang pesan ngerusuin. Ulang ya, lagi sekali. Miong miong ale je bikule, bikul gede-gede, buen mokoh-mokoh, kerang pesan ngerusuin. Nah, itu. Nah, miong. Miong itu bahasa Bali. Kalau bahasa Indonesianya apa anak-anak? Nah, pasti anak-anak masih ingat ya. Kalau miong itu bahasa Indonesianya adalah kucing. Nah, ada lagi. Yang binatang yang kedua, bikul. Miong ngalih bikul. Bikul. Bikul itu bahasa Indonesianya tikus ya. Nah, semua itu ada kaitannya dengan pembelajaran Ibu yang akan Ibu jelaskan sekarang. Nah, yaitu Ibu akan melanjutkan dengan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu kelas 1. Yaitu tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Yang tadi sudah Ibu udah ada kasih contoh itu. Itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat mengenal ciptaan Sang Hyang Widi. Terus yang kedua, siswa dapat mengelompokkan ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Terus yang ketiga,
siswa dapat membedakan ciptaan Sang Hyang Widi dan hasil karya manusia. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi, yaitu tentang jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Adapun ciptaan Sang Hyang Widi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, makhluk hidup. Yang kedua, benda tak hidup atau benda mati. Nah, sekarang lanjut Ibu jelaskan, yaitu makhluk hidup. Adapun di sini yang termasuk dalam makhluk hidup antara lain tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, tentunya anak-anak sudah banyak mengenal ya yang namanya tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu termasuk makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu ada berbagai jenis. Ada yang berbuah, ada yang berbunga, dan ada yang apa itu namanya? Ada juga yang tidak berbuah, tapi daunnya bisa dimanfaatkan. Dan ada juga binatang. Binatang itu banyak. Ada binatang yang berkaki 2, ada binatang yang berkaki 4, ada yang berkaki 6, dan ada yang berkaki banyak. Begitu juga ada juga binatang yang bisa terbang. Ya. Nah, itu. Di sini juga yang termasuk juga makhluk hidup adalah manusia. Manusia di sini. Nah, manusia. Nah, waktu anak-anak lahir, anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa berjalan? Tentu tidak, ya. Belum bisa berjalan. Masih bayi. Anak-anak kemudian anak-anak dipelihara, dididik sama orang tua, kemudian jadilah besar hingga dewasa, ya. Nah, ini Ibu kasih contoh. Ini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tumbuhan apa anak-anak? Ada yang kenal sama tumbuhan itu? Nah, itu yang paling barat kalau di sini. Nah, itu tumbuhan namanya tumbuhan paku. Ya. Paku. Nah, mungkin anak-anak bisa mencari contoh yang lain yang termasuk tumbuh-tumbuhan. Ada pohon kelapa, pohon apa itu lagi? Durian, ada manggis, ada apel, ada jambu, ada enau, ada juga pohon pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu ada yang berbuah tuh. Nah, kalau durian tuh berbuah, kalau manggis berbuah, apel berbuah. Juga ada tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Contohnya apa, anak-anak? Mungkin anak-anak ada yang tahu. Anak-anak mengenal bunga enggak? Nah, di sini pasti anak-anak senang sama bunga ya, terutama yang perempuan. Banyak senang sama bunga. Contohnya ada bunga mawar, ada bunga melati, ada jempiring, ada kamboja, ada kenanga. Itu termasuk tumbuhan berbunga. Nah, itu juga termasuk makhluk hidup yang harus kita juga pelihara karena tumbuhan itu juga harus dipelihara. Nah, cara memeliharanya bisa disiram. Kita harus menyiramnya. Kalau tidak disiram, tumbuh-tumbuhan itu akan layu kemudian mati.
Juga diberi pupuk biar tumbuh subur, ya. Begitu juga binatang. Binatang banyak. Nah, di sini pasti anak-anak sudah mengenal banyak binatang, ya. Contohnya ada, ini apa anak-anak? Ini apa namanya? Ini namanya kambing apa jerapah ini? Kalau jerapah kakinya panjang. Kayak kijang, ya. Ada kuda lagi, ada apa lagi? Ada babi, ada ayam, ada sapi, banyak binatang itu, ya. Nah, itu juga termasuk makhluk hidup. Golongan binatang itu termasuk makhluk hidup. Nah, yang di sini sekarang manusia. Nah, manusia juga termasuk makhluk hidup. Semua tumbuhan ini memiliki atma, ya. Kalau tidak, atmanya sudah hilang, berarti makhluk hidup itu akan mati. Nah, sekarang benda tak hidup. Bu lanjutkan sekarang, yaitu benda tak hidup. Benda yang tak hidup dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini antara lain ada benda padat, benda cair, udara, dan panas. Nah, anak-anak dapat nggak menyebutkan contoh-contoh benda padat? Nah, kalau tidak ada yang tahu, baik Ibu akan menjelaskan mana yang termasuk contoh benda padat. Nah, di sini ada benda padat. Contohnya batu, bangku, meja, pensil, bolpoin, penghapus, dan banyak lagi yang lain. Terus kalau benda cair juga banyak. Contoh-contohnya ada air, misalnya air laut, air sungai, air danau, minuman itu termasuk juga benda cair. Minyak tuh, bensin itu juga termasuk benda cair. Nah, ada juga udara. Karena ada udara, kita juga bisa bernapas. Makhluk hidup itu bisa bernapas, ya. Seperti manusia. Kalau tidak ada udara, pasti manusia itu akan terasa apa? Terasa pengap, ya. Tidak ada udara. Dan itu panas. Panas itu dihasilkan oleh ada sinar matahari, juga menghasilkan panas. Terus ada api lagi. Api juga menghasilkan panas. Nah, Ibu ulang lagi. Nah, ini gambar tumbuh-tumbuhan. Ini ada pohon kelapa, ya. Ibu kasih contoh pohon kelapa. Tuh. Itu termasuk makhluk hidup, tumbuhan. Nah, yang ini gambar anjing. Nah, ini termasuk hewan atau binatang. Nah, juga ini ada manusia atau anak yang masih sedang
belajar, sama seperti anak-anak masih megang pensil itu. Ya, masih belajar, masih merenung, memikirkan soal yang kemarin diberikan oleh Pak Guru mungkin ya. Nah, ini ciptaan Sang Hyang Widi yang merupakan benda tak hidup. Benda tak hidup terdiri dari benda padat, ada benda cair, udara, benda panas, benda luar angkasa atau benda yang ada di langit, yaitu contohnya ada bulan, ada bintang itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambar benda padat. Nah, ini adalah batu. Nah, ini juga termasuk contoh benda cair, yaitu contoh benda cairnya di sini adalah air sungai. Nah, ada lagi contoh benda cair lagi, ada air laut, ada air danau itu ya, banyak lagi yang lain. Nah, ini yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh gambar benda panas atau api. Ini menghasilkan panas kalau umpamanya anak-anak kena api. Nah, misalnya anak-anak kena api, pasti tangan anak akan jadinya melepuh, bisa ya, tembung istilah Balinya. Nah, ini juga contoh-contoh benda dari luar angkasa ini. Nah, ini ada bulan, ada bintang ya. Tuh planet-planet. Nah, yang sekarang ini adalah hasil karya manusia. Nah, di sini kalau anak-anak pasti sering melihat hasil karya manusia. Nah, hasil karya manusia itu apa, anak-anak? Mungkin ada anak-anak yang tahu? Nah, kalau anak-anak belum ada yang tahu, nah sekarang Ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini hasil karya manusia. Benda hasil karya manusia adalah benda hasil karya yang dibuat oleh manusia. Adalah hasil karya yang dibuat oleh manusia. Nah, adapun contoh-contoh dari hasil karya manusia adalah misalnya apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada anak-anak yang tahu, Ibu akan beritahu ya. Contohnya, anak-anak punya nggak rumah di rumah? Pasti semuanya punya ya. Rumah itu adalah hasil karya manusia. Rumah itu dikerjakan oleh manusia, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat untuk berteduh, tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, itu yang ada di dalam rumah ya. Kita
sebagai manusia perlu adanya rumah, makanya kita memanfaatkan hasil karya manusia, rumah. Dan itu contohnya lagi ada mobil pasti sering anak-anak ya. Bahkan ada yang sudah pernah naik mobil ya. Tuh, mobil juga karya manusia. Sepeda motor, komputer, itu banyak lagi ya. Kolam, misalnya kolam renang, tempat-tempat pariwisata itu. Misalnya lagi ada anak-anak ke sekolah ini kan melewati sungai, ada jembatan, itu termasuk juga hasil karya manusia. Nah, itu. Nah, ini adalah rumah. Anak-anak ingin nggak punya rumah yang begini? Nah, tentu ingin ya. Nah, kalau ingin punya rumah yang besar, yang megah, anak-anak tentu harus rajin belajar supaya anak bisa menghasilkan uang nantinya ya, biar bisa membeli rumah, biar bisa buat rumah ya. Itu harus rajin belajar supaya pintar, nanti jadi dah anak-anak pegawai, bisa menghasilkan uang. Nah, ini juga hasil karya manusia, mobil. Ini mobil mewah ya. Nanti kalau anak-anak sudah rajin belajar, pinter, bisa menghasilkan uang, bisa dah beli ini. Ya, tuh. Nah, ini juga termasuk hasil karya manusia. Nah, ini laptop. Nah, ini. Dan masih banyak lagi. Ada juga televisi misalnya, radio, tape recorder, dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil karya manusia. Nah, sampai di sana masih ada anak-anak yang belum paham? Apa ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu mau menyimpulkan bersama anak-anak. Ini menyimpulkan. Coba kita sama-sama membaca ya. Nah, di sini kesimpulannya ini adalah jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu makhluk hidup dan tak hidup atau benda mati. Contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, terus contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang tak hidup, contohnya batu, matahari, sungai, dan masih banyak lagi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang keempat, karya manusia antara lain meja, kursi. Terus yang tadi juga Ibu sudah jelaskan ya. Misalnya rumah, gedung, jembatan, kolam renang, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Nah, semoga ini pembelajaran ini ada manfaatnya ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan anak-anak soal yang Ibu share di WA anak-anak ini. Nah, untuk soalnya ini, pilihlah huruf B apabila pernyataan benar dan huruf S apabila pernyataan itu salah. Nah, yang pertama, tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak. Itu yang pertama, soalnya yang pertama, betul atau salah? Yang kedua, batu adalah contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Tuh. Ini Ibu salah gini ya, salah ketik. Sang Hyang yang hidup, sebenarnya Sang Hyang Widi. Yang ketiga, ayam contoh ciptaan Sang Hyang Widi bisa berkembang biak. Yang keempat, HP contoh karya manusia. Yang nomor 5, sungai contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang cair. Nah, itu. Nah, itu adalah soal-soal yang anak-anak bisa jawab nanti dalam tugas anak-anak yang Ibu berikan. Terus, kalau anak-anak sudah selesai menjawabnya, silahkan anak-anak share di WA pribadi Ibu. Tolong dikirim. Nah, sekarang karena pembelajaran anggap Ibu sudah selesai, sekarang Ibu akan tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.